Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video presentasi yang dimana itu adalah tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Nur Fatwa Basar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal, NIM 191241 dari kelas AKC 1. Dan sebelum kita masuk pembahasan, sebelum kita masuk materi, lebih baik kita kasih fresh dulu karena saya ini kayak terlalu tegang. Kita intro dulu. Yang pertama itu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelum kita melangkah jauh ke dalam materi, kita harus tahu apa itu sistem, apa itu pengendalian, apa itu manajemen, dan apa itu publik. Apakah itu sistem? Sistem ialah suatu unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya sistem. Sekarang kita kuliah online. Ya, semua tugas dari Meet, final, tugas dan lain-lain itu dilakukan secara online. Jadi sistem dari kuliah online ini semua serba online. Itu. Yang kedua, apa itu pengendalian? Pengendalian ialah proses pengaturan dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya itu berjalan dengan sesuai rencana. Manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah seni mengerjakan pekerjaan melalui orang lain atau seni dalam mengolah, mengatur, dan lain-lain sebagainya. Publik sendiri itu adalah pemerintah, kita, masyarakat. Jadi artinya sistem pengendalian manajemen sektor publik ialah suatu unsur yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik, ada juga pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas perencanaan, koordinasi, komunikasi, informasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kerja. Adapun tipe pengendalian manajemen, ada 3 kelompok tipe pengendalian manajemen, yaitu yang pertama itu pengendalian preventive control, kedua operational control, ketiga pengendalian kinerja. Apa itu preventive control? Preventive control dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Dan apa itu operational control? Operational control dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dalam pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui berupa anggaran. Dan terakhir, apa itu pengendalian kinerja? Pengendalian kinerja sendiri itu pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen termanifestasi dalam bentuk responsibility center. Responsibility center ada 4 jenis. Yang pertama itu expense center, revenue center, profit center, dan investment center. Struktur pusat pertanggungjawaban hendaknya sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi.
Setiap jenis pusat pertanggungjawaban dibutuhkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan selama masa anggaran. Pusat pertanggungjawaban juga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk bottom up budgeting atau prescriptive budgeting. Keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat pertanggungjawaban sangat perlu untuk membuktikan atau membantu terciptanya anggaran yang efektif. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal, yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran operasional, dan evaluasi kinerja. Dan informalnya itu pertemuan informal, diskusi, dan komunikasi langsung. Sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal kongres. Perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses penentuan program-program, aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan komunikasi antar manajer puncak dengan manajer bawahnya. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap dominan. Perbedaan proses penganggaran sektor publik dengan sektor swasta adalah pengaruh politik dalam proses penganggaran. Yang terakhir adalah penilaian kerja. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme reward dan punishment. Reward dapat berupa finansial dan non-finansial. Mungkin teman-teman tahu apa itu finansial dan non-finansial ya. Orientasi penilaian kerja lebih diarahkan pada pemberian penghargaan. Yaitulah penjelasan dari sistem pengendalian sektor publik, yang dimana kesimpulannya itu sistem pengendalian sektor publik ialah menyusun, melakukan, dan menganalisis semua aktivitas publik. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik, yaitu yang pertama akuntansi anggaran, kedua akuntansi komitmen, ketiga akuntansi dana, keempat akuntansi kas, dan kelima akuntansi akrual. Yang pertama itu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Ide di balik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan yang biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelapor yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka. Hasil yang lebih bermakna yang dapat diperoleh dengan membuat akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu yang spesifik terhadap jasa tertentu, namun hal ini menyebabkan ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada juga masalah yang signifikan bahwa organisasi berjenis sama dan memberikan jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen ini atau komitmen accounting dapat digunakan bersama baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual. Akuntansi komitmen ini dapat menjadi sangat penting terutama bagi pemegang anggaran. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketiga organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima. Atau dengan kata lain, akuntansi komitmen itu adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi
dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Kritik atas akuntansi komitmen. Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar, memberikan hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran mereka perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Yang kedua itu karena berkaitan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Pesanan yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan tidak akan dicatat sampai faktur dikirimkan. Masalah pengendalian anggaran tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang sama seperti halnya pengendalian anggaran yang memenuhi beban. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, akuntansi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti dana tersebut. Artinya dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas. Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba, organisasi publik mempunyai tujuan-tujuan spesifik. Dengan latar belakang seperti itu, perusahaan swasta dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan apapun yang penting bagi mereka. Yang penting mereka adalah adanya laba, yang berbeda dengan organisasi publik di mana sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu. Yang keempat adalah akuntansi kas. Penerima akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real, aktual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, aktivitas dapat diukur dengan baik. Artinya, dengan kas basis, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan revenue, bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Yang kelima, akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Kenapa? Karena teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basic akrual juga diterapkan agar berbeda antara priority fund atau full accrual dan government fund modified accrual. Karena biaya atau expense diukur dengan priority fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau dialokasikan selama periode akuntansi. Karena government fund tidak memiliki catatan modal dan utang, atau dicatat dan dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang. Expenditure dapat diukur atau yang diukur bukan expense. Akuntansi berbasis akrual dapat juga dibedakan antara penerimaan kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual, pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh atau terjadi tetap tanpa memandang apakah kas tersebut diterima atau dikeluarkan. Jadi, kasus yang terjadi di Italia, pengenalan terhadap akrual basis memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor sosiologi negara tersebut. Ya, sekian dan terima kasih penjelasan dari teknik
akuntansi sektor publik. Oke, yang terakhir itu adalah analisis investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus pertanyaannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Di antaranya adalah A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada dan mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu hal-hal yang harus dievaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi. Kedua, inventarisasi investasi menurut daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, dan kondisi barang. Modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk? 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi kelayakan investasi. 7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial, budaya, finansial, ekonomi, dan distribusi. Penentuan kebutuhan investasi publik. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah 1. Investasi penggantian. Kedua, investasi penambahan kapasitas. Ketiga, investasi baru. Pengeluaran investasi untuk penggantian barang modal mengikuti pola umur. Manfaat barang modal bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Jadi umur teknis suatu barang modal bisa lebih lama daripada umur ekonominya. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek tersebut harus mendapat perhatian yang lebih besar. Aspek kelayakan investasi. Aspek kelayakan investasi terbagi atas 4, yaitu 1. Aspek teknis, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan terakhir aspek distribusi. Yang pertama itu aspek teknis. Apakah itu aspek teknis? Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak. Kedua, aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan perdistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi secara adil dan merata. Ketiga, aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proses yang sudah akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan, dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang dipergunakan. Keempat, aspek distribusi. Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan dihasilkan dari proyek investasi. Yang terakhir itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah: yang pertama itu tingkat diskonto yang digunakan, kedua tingkat inflasi, ketiga risiko dan ketidakpastian, keempat
capital rationing. Dan tingkat diskonto itu artinya merefleksikan tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Tingkat inflasi. Penilaian investasi harus diperhitungkan perkiraan tingkat inflasinya. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan. Yang ketiga itu risiko dan ketidakpastian. Semakin tinggi jika risiko investasi naik, ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan. Jadi, faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Capital rationing. Apa itu capital rationing? Merupakan keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Terima kasih. Itulah penjelasan dari analisis investasi publik. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.